yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Addal amanah wa balagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi wa jihadih hatta atahu al-yaqin. Tarakana 'alal mahjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidil anbiya'i wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Warḍallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat kembali menunaikan salat subuh berjamaah di hari Jumat yang mulia ini, yang berkah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, mencatatnya dalam timbangan hasanat kita. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan lanjutkan kajian Adabul Mufrad, kitab Adabul Mufrad. Hadis yang ke-129, bab al-karam, bab tentang kedermawanan. Al-karam itu saya pernah sampaikan adalah dalam tradisi jahiliyah, al-karam itu adalah nama lain dari khamr. Jadi khamr itu kadang orang jahiliyah menamakannya karam. Kenapa khamr disebut sebagai minuman kedermawanan? Nah, karena itu. Karena bangsa Arab itu kan punya kebanggaan kalau sudah dermawan itu. Sehingga mereka supaya menjadi orang paling dermawan, kadang untuk berbagi itu mabok dulu. Karena barang mewah gitu. Karena kebanggaan. Kan orang tuh kadang kebanggaan itu adalah segala-galanya. Apalagi bangsa Arab yang terkenal dengan bangsa yang tidak mau direndahkan, bangga dengan kedermawanan itu. Nah, mereka ini sengaja kadang mabuk dulu. Setelah mabuk itu dia kan tidak sadar, lalu dia kasihkan semua yang dia punya itu. Jangan mana, cokot. Nah, nanti ketika dia sadar dari mabuknya, dikasih tahu, bos, BHKB bos, bangga. Nah, yo aing anada. Yo aing ya. Anada tuh nih saya. Jadi kebanggaan bangsa Arab itu jahiliyah ya. Lurus sebenarnya niatnya, lurus, tetapi ya itu caranya keliru. Jadi niat baiknya sudah oke itu, sudah ingin menjadi orang paling dermawan. Berarti sepaling banyak apa dia berdermanya, maka kebanggaan itulah dia nomor satunya gitu. Allah. Itulah bangsa Arab, sehingga nama lain dari khamr itu mereka menyebutnya al-karam, minuman. Jadi khamr itu minuman kedermawanan gitu. Karena itu ceritanya, mereka ingin sekali memberi tapi tidak terasa. Nah, caranya mabok. Orang kan mabok teh supaya wani tawuran, supaya wani nanti gelut ya, supaya wani kriminal. Kita kan mabuk seperti itu. Nah, kalau Arab dahulu, Arab jahiliyah dulu meminum khamr itu diantara tujuannya adalah supaya mereka tidak sadar diri lalu memberi apa yang mereka punya, sehingga setelah itu muncul kebanggaan. Nih saya nih, ini gua nih. Muncul kebanggaan. Nah, adapun karam yang akan kita bahas hari ini adalah al-karam ya, yang maknanya adalah sikap kedermawanan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa beliau Nabi SAW pernah ditanya, ayyun nasi akram, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia, yang paling dermawan? Qala akramuhum indallahi atqakum. Jadi al-karam itu bisa kemuliaan, bisa kedermawanan. Karam ya, karim ya. Dari kata
Karim. 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 Makanya Allahu Karim itu artinya Allah yang maha dermawan, maha baik, maha memberi. Karom juga bisa berarti kemuliaan. Ya, makanya in akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, paling bertakwa. Kalau atqahum di kalangan Syiah itu yang paling banyak takiyahnya. Atqa itu mereka tafsirkan takiyah. Kalau kita atqa, kita tafsirkannya takwa. Akar katanya memang hampir sama dan mirip. Jadi perubahan katanya itu yang berbeda. Kita mengartikannya atqa itu yang paling bertakwa. Aksaruhum taqwan. Kalau mereka atqahum aksaruhum taqiyatan. Taqiyah. Maksudnya Taqiyah itu berbohong. Berbohong demi kemaslahatan mereka. Qalu laisa an hadza tas'al. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Lalu sahabat mengatakan ketika Rasul ditanya, ya Rasul siapakah orang yang paling mulia? Rasul menjawab dengan ayat tadi. Maka sahabat menimpali, ya Rasulullah bukan yang itu yang kami maksud. Gitu. Laisa an hadza nas'aluka. Qala fa akramun nasi Yusuf. Maka Rasul menjawab, orang yang paling mulia, orang yang paling dermawan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa Nabi Yusuf disebut dengan akramun nas, orang yang paling dermawan, yang paling mulia? Karena beliau itu selama hidupnya tidak pernah makan sendiri. Selalu berbagi dan selalu ngajak orang. Dalam sebuah riwayat disebutkan beliau itu kalau dari kerajaan itu makan enggak habis kan banyak tuh. Nah beliau suruh pelayannya untuk dibagikan ke fakir miskin. Misalkan raja makan malam, raja makan siang, raja makan pagi, itu kan yang tersisa lebih banyak dari yang dimakan. Maka mereka pelayannya itu disuruh kumpulkan, dibawalah itu ke jalanan yang tempat orang-orang kelaparan gitu, yang miskin. Nah Yusuf alaihissalam itu makanya terkenal dengan akramun nas. Yusuf adalah orang yang paling dermawan, yang paling baik, yang paling mulia, ya, insya Allah SWT dalam hal kedermawanan. Sehingga kata para ulama, karena sikap dermawannya itu dari sejak kecil sampai dewasa, lalu Allah memberikan dua hal. Apa itu? Walaqad ataina Yusufa, kami telah memberikan kepada Yusuf hukman wa ilma, ilmu dan hikmah. Jadi Yusuf alaihissalam itu berkat kedermawanannya Allah anugerahkan dua karunia. Karunia pertama adalah hikmah, karunia kedua adalah ilmu. Jadi orang yang dermawan akan Allah karuniakan seperti Allah karuniakan kepada Yusuf, yaitu ilmu dan hikmah. Hikmah itu adalah al-isobah fi kulli syai', selalu tepat dalam segala hal. Itu orang hikmah. Hikmah itu adalah ketepatan dalam setiap hal. Al-isobatu fi syai'. Dan jarang orang mendapatkan hikmah itu. Jadi selalu benar gitu, meskipun dia kadang nggak ada ilmunya, kadang nggak paham permasalahannya, tapi dalam mengambil sikap itu benar gitu. Pilihannya tepat. Pilihannya itu tepat. Makanya definisi hikmah itu adalah al-isobatu, ay as-sawabu, ay as-sahihu fi kulli syai', dalam segala hal. Itu orang yang dibimbing oleh hikmah. Kadang orang kalau dibimbing dengan ilmu dia pikir-pikir dulu, ini gimana, pertimbangan sana kemari. Tapi kalau orang yang diberi hikmah, maka dia akan selalu tepat memilih pilihan. Meskipun dia tidak tahu ilmunya, meskipun dia tidak tahu latar belakangnya, meskipun dia tidak tahu bagaimananya, tapi orang yang dapat hikmah, diberi hikmah, maka dia akan diberi kelurusan, ketepatan dalam memilih. Itu namanya hikmah. Contohnya milih pemimpin bentuknya Dalam hal memilih pemimpin, memilih wakil rakyat, memilih pasangan, memilih usaha, memilih bisnis, memilih apapun, dia selalu tepat. Nah itu orang yang punya hikmah. Makanya hikmah itu di atas ilmu. Kalau ungkapan adab di atas ilmu itu masih debatable, karena tetap adab itu tunduk ke ilmu juga. Contoh, kalau ada ibu-ibu lah atau gadis manis cantik begitu, lalu
dia ditegur oleh atasan atau temannya gitu. Kalau adab yang dipakai, maka dia mestinya apa? Someah kan? Someah, ramah gitu. Tetapi Al-Qur'an mengatakan apa? Fala takhda'na bil qaul. Fala takhda'na bil qaul. Jangan kau lirihkan, jangan kau lembutkan, jangan kau jangan kau liukan, lembutkan, lirihkan suaramu. Tegas. Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun. Karena bisa jadi orang yang kau hadapi itu fi qalbihi maradun, di hatinya ada penyakit negatif orangnya. Maka kalau ada misalkan wanita cantik, baik itu gadis ataupun non gadis, lalu ditegur oleh seseorang, kalau dia ramah, itu bahkan bisa negatif bagi orang yang diajak bicaranya. Tapi Al-Quran menyuruhnya apa? Tegas, bahkan kalau perlu ketus. Karena orang yang dalam hatinya ada sesuatu, itu menginginkan yang negatif bagi dia. Bagi wanita itu sikap akrab dan someah, baik, itu sopan, adab. Tapi bagi orang yang dihadapinya bisa jadi beribu fantasi itu, beribu bayangan. Wah, iya lah menjadi kaboga orang kemana ya, segala macam. Disangkana lindek gitu. Disangkana dia membuka pintu, membuka jalan. Dia TKW Saudi. Nah, maka di situ ilmu di atas adab. Allah melarang istri-istri Nabi untuk bersikap terlalu lembut kepada orang yang diajak bicaranya. Dan itu kan redaksi ayat kepada istri Nabi. Ini taqaytunna fala takhda'na bil qaul. Wahai para istri Nabi, janganlah kalian melirihkan, melembutkan suaramu kepada orang yang kamu ajak bicara. Karena apa? Fayat ma'alladzi fi qalbihi maradun, karena khawatir orang yang kau ajak bicara itu ada marad, ada penyakit di dalam hatinya. Karena orang itu tidak sama. Nah, makanya kalau kita dahulukan adab, mungkin wanita itu harus bersikap sopan, ramah, santun, senyum gitu. Tapi kalau kita dahulukan ilmu, maka dia akan menjaga dirinya. Nah, itu maksud saya, ilmu itu tetap di atas adab. Karena ilmulah yang memandu adab. Ilmu yang memandu adab. Kalau kita dahulukan adab, bisa jadi fitnah. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam ini punya dua karunia Allah. Yang pertama karunia hikmah, yang kedua karunia ilmu. Dan itu hasil dari kebaikan, yakni kedermawanan beliau dari kecil sampai dewasa. Jadi Yusuf alaihissalam dari sejak mulai kecil sampai dewasa beliau menjadi raja, itu punya sikap yang menjadi ciri khasnya. Beliau itu dermawan, tidak pernah makan sendiri dan selalu mengajak orang. Kalaupun dia makan di kerajaan dengan keluarganya, itu disisakan makanan itu begitu banyak, lalu diberikan kepada fakir miskin. Rotinya dibagikan, anggur buah-buahnya dibagikan, semua. Itulah kedermawanan Yusuf. Nah, karena kedermawanan itulah Yusuf dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu hukman wa ilma, dan kami berikan kepada Yusuf hikmah dan ilmu. Dan itu dua karunia yang sangat besar. Orang banyak yang punya ilmu tapi nggak punya hikmah, banyak. Ilmunya cerdas, profesor doktor, ngawang-ngawang gelarnya ke langit lah kan itu. Tapi nggak punya hikmah. Milihnya salah. Milihnya salah. Tidak tepat dalam memilih, baik memilih bisnis, memilih pasangan, memilih karir, memilih pilihan politik, bahkan salah. Ataupun salah dalam menentukan sikap kebijakan-kebijakan. Nah, ini orang diberi Allah ilmu tapi tidak diberi hikmah. Nabi Yusuf itu Allah berikan ilmu, Allah berikan hikmah. Rasulullah SAW adalah manusia yang penuh dan paling banyak Allah berikan hikmah. Di antara hikmah beliau contohnya misalkan ketika beliau dakwah di Taif. Itu malaikat kan menawarkan diri kan, karena Rasul itu berdarah, tersiksa dan kesulitan. Malaikat yang marah, bukan Rasul yang marah. Malaikat yang marah. Faqala murni matasya, wahai Muhammad, perintahkan aku sesuka kamu, karena aku dikirim Allah untuk menawarkan bantuan kepadamu. Murni matasya, perintahkan aku sesuka kamu. Nah, Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Beliau mengatakan, ini la arju, aku berharap agar Allah menjadikan keturunan mereka ini, bangsa Taif ini, suku Taif ini, orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Itu hikmah. Itu hikmah. Jadi ketepatan sikap Rasul itu sudah tepat, itulah hikmah. Hudaybiyah juga sama, itu hikmah.
Dan hikmah Rasul tadi efeknya adalah setelah generasi berikutnya Taif itu menjadi orang-orang yang beriman. Dan imannya itu paling kuat. Apa buktinya? Ketika Rasul meninggal, bangsa Arab itu kan banyak yang murtad. Suku-suku Arab itu di luar Madinah itu banyak yang murtad. Bahkan banyak yang mengikuti seruan nabi-nabi palsu. Bahkan lebih parah dari itu, ada yang mau berontak. Ada yang tidak mau bayar zakat, ada yang murtad, ada yang berontak, lain-lain sebagainya. Nah, suku yang paling kokoh memegang keimanan dan kesetiaan loyalitasnya kepada Islam itu suku Taif. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq memberangus gerakan potensi pemberontakan itu dan gerakan pemurtadan itu serta menolak kesetiaan kepada pimpinan kaum muslimin, itu yang Abu Bakar ajak untuk memerangi mereka itu suku Taif, paling banyak anggotanya. Nah, itulah berkat doanya Nabi SAW, ya Allah, keluarkanlah dari anak keturunan mereka ini, bangsa Taif ini, orang-orang yang menyembahmu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul tidak hikmah, apa jawabannya? Sikatlah pokoknya, bereskan bangsa Taif. Karena mereka menawarkan utbik alaihim al-akhsyabin. Hai Muhammad, kalau kau ingin, aku akan timpakan di gunung Akhsyabin kepada mereka. Ya, Akhsyabin itu timpakan ke Taif, udah beres urusan itu. Selesai urusan itu. Kalau Rasul mengatakan tafadhol, silahkan. Mangga, panggil malaikat, sikatlah. Wah, benar itu. Tapi Rasul dengan hikmahnya tidak. Hudaybiyah juga sama. Hudaybiyah sama. Rasul mau umroh ke Mekah, kemudian ditahan oleh Quraisy. Jangan tahun ini, wahai Muhammad. Balik lagi tahun depan aja. Itu sudah merugikan Rasul dan sahabat. Padahal Rasul sudah membawa hewan kurbannya itu, sudah pakai ihram, sudah bawa hewan kurban, tidak bawa pedang untuk perang, hanya senjata yang nempel saja. Itu suruh kembali ke Madinah itu berat, merugikan. Yang kedua, orang yang masuk Madinah itu wajib dikembalikan ke Mekah. Tapi orang Madinah yang Islam masuk ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Merugikan. Yang ketiga, yang merugikannya lagi adalah Rasul SAW dipersilahkan tahun-tahun berikutnya atau tahun berikutnya untuk berumrah, juga merugikan. Akhirnya Rasul SAW dengan penuh hikmahnya bahwa Allah tidak akan mengecewakan saya, itu hikmah. Ternyata hikmahnya besar. Dari Hudaybiyah itu terjadilah Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, karena Quraisy tidak sanggup bersabar mengikuti dan mentaati isi perjanjian Hudaybiyah, sehingga Rasul punya alasan untuk menaklukkan kota Mekah. Yang alhamdulillah berkat hikmahnya beliau, sekarang kota Mekah menjadi kota iman, kota Islam, kota tauhid, kota akidah, kota kebaikan, kota suci. Bagaimana andaikan Rasulullah SAW tidak hikmah ketika Hudaybiyah, bisa jadi mungkin urusannya tidak seperti ini, dan Allah menghendaki demikian. Jadi kalau ilmu cara memperolehnya dengan belajar, tapi kalau hikmah dengan cara kebaikan, beramal. Betul. Hikmah itu dengan amal soleh. Kalau ilmu itu dengan belajar. Nabi Yusuf itu ideal. Allah berikan hikmah, Allah berikan ilmu. Kalau ulama mendefinisikan hikmah itu begini. Fi'lu ma yanbaghi fil waqtil ladzi yanbaghi bi tariqatil ladzi yanbaghi. Hikmah adalah ketepatan dalam melakukan sesuatu pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat. Hikmah adalah melakukan yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Melakukan yang seharusnya di waktu yang seharusnya dengan cara yang seharusnya. Itu hikmah. Melakukan hal yang benar dengan cara yang benar di waktu yang benar. Itu orang kalau sudah begitu, itu punya hikmah orang. Tapi sayang, di kita itu hikmah diartikannya kanuragan, tenaga dalam, kesaktian, hiber hikmah itu. Kemudian keempan ditarok, kemudian pokoknya hikmah di kita itu kesannya itu kesaktian. Padahal hikmah yang makna yang paling hakiki dan sebenarnya hikmah itu adalah dari kata hakama, itu hikmah, kebijaksanaan, ketepatan dalam sesuatu, itulah hikmah. Maka orang yang tepat memilih, tepat mengambil keputusan, tepat menentukan pilihan, itu adalah orang yang mendapatkan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hikmah itu adalah hasil jerih payah dia dalam ibadah dan amal-amal solehnya.
biasa. Kalau gitu sila keempat itu redaksionalnya luar biasa ya. Luar biasa. Makanya sila keempat itu bisa dikaitkan dengan ini apa namanya kata hikmah dalam surah Yusuf alaihissalam. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hikmah dalam segala pilihan-pilihan hidup kita. Amin. Pilihan. Kadang-kadang bangsa kali ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hikmah dalam segala kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Fa akramun nas, orang yang paling mulia, paling dermawan adalah Nabi Yusuf alaihissalam. Alasannya tadi karena beliau tidak pernah makan sendiri dalam seumur hidupnya. Dan selalu setiap ada makanan sisa di kerajaannya diberikan kepada rakyatnya yang berkekurangan. Nabiullah Yusuf Nabiullah ibnu Nabiillah ibni Khalilillah. Yusuf bin. Jadi Yusuf itu disebutkannya Yusuf Nabiullah bin Nabiullah bin Nabiullah. Artinya apa? Karena Yusuf itu putra Yakub. Yakub itu nama lain dari Israel. Yakub putra Ishak. Ishak putra Ibrahim. Jadi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yusuf anaknya Nabi, anaknya Nabi, anaknya Nabi. Subhanallah, itu nasab yang luar biasa sekali. Ini Khalilillah Ibrahim alaihissalam. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Tapi sahabat mengatakan, ya Rasulullah, punten, bukan tentang ini juga kami bertanya. Qala fa'an ma'adinil Arab tas'aluni. Apakah engkau bertanya, kata Rasul, apakah engkau bertanya tentang orang-orang terbaik di kalangan bangsa Arab, suku kalian maksudnya? Jadi Rasul itu langsung mengatakan, apakah yang dimaksud orang paling mulia itu adalah bangsa Arab di antara kalian? Karena dari awal tadi Rasul menjawabnya adalah yang paling takwa, lalu menjawabnya dengan Yusuf alaihissalam, lalu menjawabnya dengan setelah Yusuf bin Nabi, sahabat tidak bermaksud itu, lalu Rasul mengatakan, maksud kalian bertanya tentang orang Arab yang paling mulia gitu ya. Nah gitu. Qalu na'am, ya. Maksudnya orang sekarang yang paling mulia siapa gitu? Kalangan mereka. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam. Orang yang paling mulia di antara kalian, paling dermawan di antara kalian adalah orang yang ketika jahiliyahnya baik dan ketika masuk Islam dia baik. Itu orang terbaik di antara kalian. Makanya Umar itu semasa jahiliyah juga orang yang SDM-nya tuh bagus. Ketika masuk Islam, SDM-nya juga bagus. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam. Orang itu kalau sudah bagus bahan tambangnya, sudah bagus materialnya, itu mau jahiliyah mau Islam juga bagus. Makanya ini bisa kita kaitkan dengan hadis lain, an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Emas akan tetap emas meskipun dia ditemukan di cubluk. Cubluk itu balong ya, bahasa Kuningan itu, nggak tahu bahasa Bandung. Emas itu akan tetap emas meskipun dia ditemukan di kali. Emas itu tetap emas meskipun dia ditemukan di tempat yang tidak baik. Maksudnya tempat yang tidak bersih, tetap emas. Kalau dia emas, makanya emasnya jahiliyah ketika mereka masuk Islam tetap jadi emas. An-nasu ma'adin. Manusia itu seperti tambang. Yang baik meskipun dia jahiliyah baik. Yang tidak, maka ketika Islam tidak. Saya punya beberapa murid di kampus saya itu di Imarat. Kalau anak memang sudah bakatnya cerdas, dia misalkan alumni UNPAD, alumni UPI, alumni segala macam, yang memang dia cerdas di sananya, ketika dia belajar bahasa Arab dari nol, ya cerdas juga, pinter juga. Meskipun dia dulu pinternya di teknik, pinternya di politik, pinternya di jurnalistik ataupun di bahasa lain, ketika dia belajar bahasa Arab karena memang tambangnya bagus, bahannya bagus, dia pun bagus. An-nasu ma'adin. Manusia itu barang tambang. Yang baik tetap baik, yang tidak baik akan berdampak kepada kita. Tapi di sini ada idza faqahu, selama mereka mau belajar. Mereka mau belajar, mau menuntut ilmu, mau menambah pengetahuan. Jadi bahan tambang itu bisa jadi emas, tapi kalau tidak dipoles emasnya, tidak belajar, ya sudah, emasnya tidak berguna. Bagus saja, jadi emasnya mentah terus tidak berguna. Tapi kalau dia poles, dia gosok-gosok gitu kan, maka emasnya terlihat kilaunya. Kalau emas sudah terlihat kilaunya, bermanfaat bagi orang lain, jadi perhiasan. Dijual belikan juga mahal, ditukar barter juga mahal. Nah itu perumpamaan seperti itu.
memoles, kemudian membentuk, lalu menyepuh, kemudian membuatnya dia perhiasan, itulah yang membuat emas itu berharga, membuat emas itu bermanfaat, bisa dijual beli, bisa menjadi kekayaan, bisa menjadi alat barter dan lain-lain sebagainya. Ya. Tambangnya sudah bagus, tetapi kalau tidak diolah, tidak belajar, ya tidak terlihat bagusnya. Maka mungkin anak-anak kita atau keluarga kita atau komunitas kita ada ini emas-emas seperti ini ada. Tapi kalau dia tidak bisa memoles, mengolah dan menyepuhnya, emas itu ya hanya tersimpan di tempat itu. Hanya tersimpan di tempat seperti itu, tapi tidak menjadi lebih baik lagi. Tidak menjadi lebih baik lagi. Abu Jahal itu di bangsa Quraisy bisa dibilang emas. Karena apa? Karena Rasul pernah mendoakan, doanya begini, ya Allah, A'izzal Islama bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah agama Islam ini dengan salah satu Umar. Ahadi umarain. Yang pertama, baik itu Umar bin Khattab ataupun Umar atau Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini nama asli Abu Jahal. Amr bin Hisham itu nama asli Abu Jahal. Abu Jahal itu orang cerdas. Dijulukinya Abdul Hakam sebelumnya. Abdul Hakam. Ahli kebijaksanaan, orang pintar, cendekia. Tapi karena dia memusuhi Nabi, maka disematkanlah gelar yang kebalikannya, Abu Jahal. Karena dia orang pertama kali manggil Nabi bukan nama Muhammad, tapi Muzammam. Muhammad itu orang terpuji, tapi kalau Muzammam orang yang tercela. Itu Abu Jahal yang pertama kali. Maka dia pun dikasih gelar juga. Harusnya Abul Hakam orang pintar, orang cerdas, Abu Jahal orang paling bodoh. Nabi yang ngasih gelar. Umat Islam, Nabi SAW, dan mengatakan bahwa Abu Jahal itu adalah Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal merupakan Fir'aunnya umat sekarang. Di zaman Nabi SAW itu Abu Jahal. Maka secara bahan atau barang tambang, Abu Jahal itu emasnya Quraisy. Karena Rasul pernah berdoa, ya Allah kuatkan Islam dengan dua Umar, dengan salah satu dua Umar, Umar bin Khattab dan dia yang memilih Allah, dan atau Amr bin Hisham, yaitu Abu Jahal, dan Allah tidak memilihnya, tidak memberikannya hidayah. Maka kembali ke tema kita bahwa fakhiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil Islam idza faquhu. Sungguhnya orang terbaik di kalangan kalian di bangsa jahiliyah yang tambangnya bagus, yang bahannya bagus, dia pun akan menjadi orang pilihan terbaik dalam Islam selama dia mau belajar, selama dia mau memoles dirinya. Maaf nih, saya pagi ini banyak pertanyaan. Ini karena dalam kehidupan hari itu saya melihat persis sekali apa yang disampaikan tadi itu. Misalkannya di kalangan teman-teman yang hijrah dari kelompok mana aja lah, karena ada kelompok yang hijrah sekarang. Itu orang-orang yang tadi yang hiarukum fi jahiliyahnya goreng, background jelek, mantan preman, ketika dia hijrah baik dia. Sok kambuh wae teh suruh ketika KPP kambuh wae, nipu batur lah, maling lah, apalah. Sering dijadikan kambuh gitu. Padahal dia sudah hijrah gitu. Lalu kita tarik sekarang, apakah orang-orang yang background jelek itu tidak bisa diperbaiki sehingga tidak layak untuk dipercaya? Misalkan kalau di perusahaan dia sudah jadi manajer, memimpin usaha, kalau di politik sudah jadi pemimpin politik, harus kita curigai atau ada juga yang bisa benar-benar hijrah itu? Nah, kalau lihat di hadis ini ada syaratnya idza faqahu. Kalau dia mau belajar, mau memperbaiki diri. Ya, itu syarat itu pengikat. Artinya orang yang akhirnya nanti kambuhan, balik lagi, minum lagi, kadang sesekali dia maksiat lagi, itu berarti dia tidak faqahu, tidak menjadikan dirinya faqih. Faqahu itu kan faqih, menjadikan berilmu. Artinya kurang usahanya untuk memperbaiki dirinya itu. Dikaitkan lagi tadi lupa dan tidak sungguh-sungguh. Karena sebab manusia melenceng itu kan dua, kalau kata Al-Quran. Walaqad ahidna ila Adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Kata Allah, kenapa Adam itu bisa melenceng, bisa melanggar larangan? Sebabnya dua. Allah berfirman, dan kami sudah peringatkan Adam min qablu sebelumnya, fanasia, tapi dia lupa terus. Adam itu lupa terus. Walam najid lahu azma, dan dia tidak punya kesungguhan dalam hal meninggalkan pohon larangan. Gitu. Maka dua sifat ini menjadi sifat yang diwariskan kepada seluruh keturunannya sampai hari kiamat. Pohon teu maksakeun. Eta dua.
Satu pelupa, yang kedua tidak punya kesungguhan. Sok ayeuna nu teu salat ke masjid dan dua sebabnya. Hiji, dia lupa dengan tujuan hidupnya. Mau apa dia ciptakan? Kalau diciptakan hanya untuk hardolin saja, ya sangat disayangkan. Tapi kalau dia sadar bahwa hidup ini untuk ibadah, untuk bernilai sisi Allah, maka dia akan ke masjid. Oke, dia ingat dengan tujuan hidupnya, saya diciptakan untuk ibadah. Tapi tadi walam najid lahu azma, tidak punya kesungguhan, tetap malah ke masjid. Sadar nama sadar, ingatnya ingat, ke masjid itu adalah ibadah dan sholat itu wajib. Tapi karena tidak punya kesungguhan, termaksakan. Termaksakan, sendal teu aya hiji mah ke masjid tah. Padahal pakaian nu aya heula, nyeker lalu kumbah kakinya di masjid kan gitu. Teu aya payung teu ke masjid, padahal hujan mah hanya gerimis saja. Dengan channel amak ke masjid. Dan lain sebagainya. Pokoknya itu tidak punya kesungguhan. Nah, tadi pun yang berhijrah tadi itu juga tidak akan terlepas dari konteks itu, karena Allah SWT sudah berfirman demikian bahwa penyebab manusia itu tidak taat adalah dua. Satu, dia lupa pada tujuan hidupnya, lupa pada perintah larangannya, dan yang kedua, dia tidak punya kesungguhan dalam melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Nah, yang kumatan ini seperti tadi tuh. Jadi tidak kuat dia, tidak bersabar meninggalkan sesuatu yang dulu pernah dia terjerumus ke dalamnya. Jadi tidak fakohunya tidak sempurna, fakohunya tidak. Dan fakoh itu diantaranya adalah selalu talabul ilmi. Mungkin itu di majelis ilmu jarang ada, tidak menambah ilmunya. Yang kedua, mujalah satu solihin, selalu berkawan dekat dengan orang-orang soleh. Lepas dari orang soleh kumat dia. Betul, persis. Lepas dengan orang soleh kumat. Meninggalkan majalis solihin. Dan yang ketiga adalah dia senantiasa minta kepada Allah taufik, keteguhan, lalu kesabaran, kemudian minta diberikan kemantapan dalam taubatnya. Intinya ada suasana itu. Suasana harus senantiasa bersama mujalah satu soleh. Kalau tobatnya baru seminggu 2 minggu, jangan sendirian. Jangan sendirian, dia nggak akan kuat melihat pesona dan kemolekan pelanggaran yang dulu dia lakukan. Dia akan kembali ke dunianya. Tapi kalau dengan orang soleh selalu di masjid, komunitasnya dijaga oleh orang soleh, tidak akan kembali. Jadi track record itu penting kan misalnya. Track record penting. Dalam menilai seseorang, tetap track record itu penting untuk dijadikan acuan ya. Karena orang itu kadang dia ada saatnya dia keluar sifat aslinya gitu, ya. Keluar karakter aslinya. Ketika misalkan dia dulu adalah pencuri, tidak amanah, kemudian dia taubat dan menjadi orang soleh, tapi kadang sifat yang pernah menempel dalam diri itu, mungkin bawaan atau lain sebagainya, atau didikan kecilnya itu muncul. Makanya kita itu kadang kembali kepada sifat kita waktu SMP, waktu kita SD itu suka kembali, suka kembali. Dan itu dalam psikologis diakui itu. Jadi anak-anak yang dulu ketika SMP SMA itu, tapi ini psikologinya memang digunakan untuk meneliti kecenderungan dalam sikap ekstrim seseorang ya. Ada penelitian psikologi itu anak-anak yang dulu ketika SMP SMA itu terpapar paham yang tadi ekstrim, itu ketika gede kadang-kadang itu muncul kembali sedikit gitu, yang demikian secara psikologis. Maka kalau kita kembangkan teori ini, maka orang yang dulunya pernah punya riwayat track record tidak baik, tetap kita harus menyimpan satu celah kewaspadaan, celah kecurigaan. Meskipun dia sudah soleh 100%, tapi celah kewaspadaan tetap dijaga karena dia pernah punya track record yang seperti itu. Kita punya karyawan, kita punya bawahan, kita punya lain sebagainya. Ini anak pernah begini. Begitu juga kita ke anak kita. Anak ini dulu pernah begini, maka ketika dia tobat dan berubah total sekalipun, tetap harus simpan kecurigaan sedikit. Ini dulu juga anaknya pernah main ke sana nih dulu gitu. Sekarang sudah enggak, tetapi kecurigaan tetap harus ada. Jangan-jangan ini anak terpengaruh oleh temannya, balik lagi ke tempat itu. Nah, tetap harus jadi celah kewaspadaan. Karena kita tahu anak kita track recordnya gitu kan. Dan juga tadi godaan walam najid lahu azma itu selalu ada dalam diri manusia, tidak punya kesungguhan, termaksakan berubah dan kalah dengan situasi kondisi yang menyelimuti atau melingkupi dirinya. Nah, itu makna dari barang tambang kalian masa jahiliyah adalah sama dengan Islam. Kalau baik jahiliyahnya barang tambangnya bagus,
maka dalam Islam pun bagus. Dengan syaratnya idza faqad, kalau dia mau belajar Islam, belajar iman dan lain-lain sebagainya. Itu cocok dengan doa Robbi habli hukman wa Alhiqni bis-sholihin. ya. Ya. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, berikan aku hikmah dan sertakan aku beserta kafilah orang-orang soleh. Berikan anugerahkan kepada kami hikmah dan sertakan kami, ikutkan kami bersama orang-orang soleh, kafilah orang-orang soleh. Itu doa kita memohon hikmah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yusuf diberi hikmahnya karena tadi kebaikannya, kedermawanannya dan ihsannya kepada manusia, kepada fakir miskin. Bab yang bukan bab ya, hadis yang ke-131. Fadlu man ya'ulu yatiman. Kemuliaan, fadilah, keutamaan orang yang mensponsori anak yatim, memberi kafalah atau menjadi kafil anak yatim. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang sahih. Imam Muslim pun meriwayatkan. Ini Imam Bukhari meriwayatkan dan Imam Muslim meriwayatkan dengan nomor-nomornya. Sabdanya begini, ini mungkin kabar gembira juga buat para bapak yang punya kemampuan untuk melebarkan sayap, melebarkan sayap. Hadis Nabi SAW, as-sa'i al-armalati, orang yang membantu, as-sa'i, berusaha membantu, alal armalati, kepada para janda-janda. Janda, satu jandanya armalah ya. Tapi bisa dijamakan juga janda. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Kal mujahidin fi sabilillah. Saya kencang. Kal mujahidin fi sabilillah. Orang yang menyantuni janda, menyantuni orang miskin, kal mujahidin fi sabilillah. Seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Pak Bambang. Dengekeun Ji, dengekeun. Jihad teh serius. As-sa'i ala armalah berarti orang yang punya sa'yun. Orang yang punya sa'yun punya kemampuan, punya kelebihan, punya sesuatu yang bisa diberikan. Maka Nabi bersabda, as-sa'i, orang yang berusaha menolong, membantu, alal armalati, kepada janda, wal masakin, orang-orang miskin, kal mujahidina fi sabilillah. Hadis sahih, Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan. Naon deui tah? Reku mah deui lamun sahih di dua-duana. Bukhari ngasahihkeun, Imam Muslim ngasahihkeun. Ini hadis sakti ini. Jandanya bentuk jamak ya, Tad? Iya, jamak. Masakinya jamak tapi armalahnya satu. Jadi jangan pilih yang perawan kan, harus janda. Ya, dalam konteks menolong memang janda lebih utama. Iya. Dalam konteks menolong. Ya. Tapi kalau dalam konteks mungkin menikahi ataupun menambah istri, boleh juga perawan. Karena Rasul pun menambah dengan perawan, tapi kebanyakannya memang Rasul memilihnya adalah janda. Ada Ummu Salamah yang 60 tahun, 70 tahun. Ummu Salamah sudah tua, sampai karena tuanya beliau mengatakan jatah malamku untuk Aisyah. Karena ya malam sudah tidak bisa melayani, sehingga untuk Aisyah saja. Kayak Mikna Alitan tadi. Bila kakopeng. Nah gitu. Bila kakopeng itu sana. Jadi as-sa'i alal armalati, orang yang berusaha. Kenapa Rasul Rasul bersabda memilih kata as-sa'i, bukan al-munfiq yang berinfak, bukan al-mutasaddiq yang bersedekah, bukan kafil yang menyantun, tetapi as-sa'i, orang yang berusaha. Orang yang berusaha untuk membantu janda dan orang-orang miskin. Berarti kalau usaha itu dia mengerahkan dayanya, mengerahkan kemampuannya, mengerahkan hartanya. Alal armalati wal masakini, dan orang-orang miskin, janda dan orang miskin, kal mujahidin fi sabilillah. Tidak cukup kal mujahid fi sabilillah, wa kalladzi yasumun nahar wa yaqumul lail. Seperti mujahidnya ini bukan yang sebenarnya. Mujahid yang malamnya tahajud, siangnya puasa. Yasumun nahar, shaim bin nahar, wa yaqumul lail, qaim bil lail, qiyamul lail. Mulai ngelehkeun Pak, mujahid perang di jalan Allah, kemudian siangnya puasa, malamnya tahajud. Geus mujahidnya puasanya tahajud. Oh nu ngelehkeun eta. Teu anu ngelehkeun mujahid itu.
Tapi ayat itu menyetarai, ada yang menyamai. Siapa? As-sa'i alal armalah, yang membantu menolong janda dan juga orang miskin. Ku ibu-ibu diprotes, Ustaz, itu kan hadisnya membantu janda. Membantu kan tidak mesti, tidak harus menikahi, tidak bisa mengawini. Nah, ibu-ibu mah jeli kan. Hadis nanti membantu kan Rasulnya, ya Ustaznya. As-sa'i, ditakwil tadi. Kan hadis nanti as-sa'i jangan membantu, menolong, ya. Maka tidak mesti menikahi. Wal masakin kal mujahidin fi sabilillah. Jadi bukan hadis samanya, ini bukan hadis sembarangan. Hadis sahih, dan mujahidnya juga bukan mujahid sembarangan. Mujahid yang qiyamul lail tidak lepas dan puasa di siang hari tidak lepas. Maksudnya itu apa, janda dan fakir miskin. Janda dan fakir miskin. Jadi bukan seperti lagu janda yang berambut pirang, bukan kan? Bukan apa namanya, kuda yang mana bukan. Apa Ustaz? Yang kita ini adalah maksudnya adalah janda yang patut ditolong. Jadi kalau mana dalil letaknya kitabnya masih ingat. Nyaring ya nama. Nyaring bang. Bapak gaduh ka sanggeman ge taras urang nanti ini berusaha bisa gitu. Berusaha menolong janda dan fakir miskin, maka kita dicatat nanti seperti orang mujahid fisabilillah, qaimul lail, shaimun nahar. Allah. Mujahid anu siang puasa, malamnya qiyamul lail. Hadisnya Bukhari Muslim, ada orang. Pekerjaan bunga mah. Langsung saya. Dan yang benar, tetap kan kita menolongnya dia kan bukan dari hartanya saja. Menolong kesepian dia. Banyak aspek. Menolong perasaan dia. Jadi menurut saya kalau ada dua janda, yang satu janda kaya, yang satu janda miskin, kita lebih baik pilih yang janda miskin. Dua-duanya. Karena bentuknya jamak. Kalau harus memilih itu. Kalau memilihnya supaya kita mendapatkan pahala al-karam, kedermawanan, ya miskin. Janda miskin. Kalau kita mengejar pahala kedermawanan. Kalau kita mau menolong aspek yang lain, bisa juga janda kaya. Makanya yang afdol itu dua-duanya. Kalau ada dua di hadapan kita, pilihannya sulit, wangel jidan, angel banget, dua-duanya diambil. Saya ulangi, as-sa'i 'alal armarati wal masakini kal mujahidin fi sabilillah wa kalladhi yasumun nahar wa yaqumul lail. Itu keutamaan yang sangat luar biasa. Allah. Langsung halo kata. Soalan. Baik, ada pertanyaan silakan. Enggak. Menunggu syuruk ya, belum ya? Berapa menit lagi? 3 menit lagi. 3 menit lagi. Ya, kalau 3 menit lagi saya boleh tambah satu hadis mungkin ya. Sedikit saja, tidak usah dijelaskan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man yaliya min hadhil banati syai'an fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Ini mengulang hadis yang pernah kita bahas sebelumnya, bahwa seseorang yang memiliki anak perempuan, maka itu adalah sitron wa hijaban minan nar, akan menjadi hijab penghalang kita dari neraka. Siapapun orang tua punya anak perempuan, ahsana ilaihin, dia bagus mendidiknya, kemudian mengarahkannya bagus. Adapun nanti hasilnya itu adalah taufik dari Allah, hidayah dari Allah, tapi dia sudah mendidiknya bagus, maka kata Nabi, kan kunna lahu sitron minan nar, adalah akan menjadi hijab penghalang dan juga penjaga kita dari neraka. Maka anu tak acan gaduh putra istri wayahna pamit tiasa namanya produksi lagi biar ada anak perempuan, karena mereka itu akan menjadi hijab kita, penghalang kita dari neraka. Otomatis itu. Kalau ada di semacam ini maknanya otomatis. Kalau dia punya anak perempuan, dia didik dengan baik, itu akan menjadi hijab dan penghalang dia dari api neraka. Alhamdulillahirabbil alamin, wallahu taala bisawab, wa ma taufiquna illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.